aksinya itu Einstein-Hilbert. Terus kita variabelnya cuma satu dulu, pakai second order. Nah, ini udah kita quantize, tapi ternyata ada 3 masalah kan. Satu masalahnya kemarin tuh apa namanya? Inner product problem. Kedua, ordering ya. Nah, yang ketiga, problem of time yang kemarin ya. Nah, terus karena ini nggak berhasil, jadi orang biasanya cari cara lain. Cara lainnya itu kita berusaha nulisin persamaan, berusaha nulisin teori gravitasi Einstein supaya bentuknya sama, mirip sama bentuk yang Mills. Kalian udah pernah denger yang Mills? Udah pernah? Lu mah udah pernah dapat yang Mills belum ya? Udah. Oh, udah dapat. Alhamdulillah. Good. Jadi ya kalau gitu berarti saya cuma butuh kalau principal bundle gitu udah fiber bundle belum ya udah saya itu dikit ya. Ada Donin ya jadi grogi saya. Dikit. Ini saya nggak full matematik. Nah, intinya yang kita sebut fiber bundle itu biasanya didefinisiinnya itu sebagai mana coba lihat. Langsung fiber aja ya. Nah, ini definisinya. Ini yang biasanya kita sebut dengan fiber bundle. Apa sih fiber bundle itu? Nah, fiber bundle itu dia sama dengan kita definisiin ini yang kayak gini itu namanya disjoint union. Dari P, di mana P itu di sini. P itu adalah titik-titik dari base space kita. Base space kita itu karena kita sekarang kerjain GR, ini base space-nya itu, ini satu base space aja deh. Base space. Karena kita kerjain GR, ini biasanya kita pakai space time. Ya, GR atau yang mil sama-sama pakai space time. Nah, ini sedangkan ini sebentar. Ini adalah produk. Dan ini sendiri itu fiber. Nah, jadi definisinya fiber bundle adalah dia adalah disjoint union dari P titik-titik di space time dikalikan dengan suatu fiber. Oke, ada mau tanyain dulu fibernya itu apa? Bisa macam-macam. Bisa ruang vektor, bisa manifold, bisa grup. Ya, terus setelah ini, nah saya kasih contoh dulu, contoh yang udah kalian sering dapat, kalian sering pelajari juga. Itu contohnya saat kita ambil fibernya sebagai tangent space. Ya. Nah, kalau misalnya kita tulis definisinya jadi fiber bundle kita yang kita punya kita masukin si fibernya tangent space. Nah, akhirnya kita punya ini kan, ini yang kita sebut dengan tangent bundle. Oke. Tahu kan kalian definisi tangent bundle ya? Kita punya space, terus di tiap titiknya kita di tiap titik P dari manifoldnya itu kita attach uh, tangent space ya, titik sini dan di tiap titik yang berbeda
tangent space-nya beda-beda juga. Oke, ini clear ya. Nah, sama aja kalau kita pilih dianya fibernya cotangent bundle, kita jadi punya cotangent bundle. Oke. Nah, tapi secara umum kita nggak perlu fibernya ini, kita nggak harus pilih tangent space, kita bisa pilih ruang vektor biasa aja, ruang vektor apapun. Bisa Rn, kita juga bisa pilih fibernya manifold, manifold lain, misalnya F. Oke. Nah, ada kasus khusus di mana fibernya kita pilih merupakan grup T. Terus kalau misalnya kalian nanya grup T itu apa, anggap aja grup yang continuous. Grup yang continuous sehingga dia bisa digambarkan sebagai manifold. Oke. Nah, apabila kita pilih si fibernya itu grup Li, maka fiber bundle-nya itu biasanya kita sebut principal bundle. Oke. Nah, ini kenapa saya jelasin sedikit, karena nanti yang Mills itu dia akan banyak pakai matnya, banyak pakai ini. Nah, jadi istilahnya kalian tahu sekarang yang namanya fiber bundle itu bisa ada banyak jenisnya bergantung dari fiber yang kita pilih. Kita bisa punya fibernya itu ruang vektor, kita bisa punya ruang vektor atau manifold, kita bisa punya fiber bundle di mana fibernya adalah grup Lie. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke yang MILF, kayaknya saya harus review sedikit mana dia yang MILF. Oh ya, saya review sedikit standar model ya. Di standar model itu kan objek yang dipelajari dibagi dua ya, secara garis besar. Yang pertama itu matter field. Yang kedua itu interaction field. Nah, dua objek ini sama-sama dinyatakan oleh namanya field. Sedangkan yang barusan saya jelasin, fiber bundle itu sebenarnya adalah formulasi untuk membuat definisi field itu precise secara matematik. Ya. Nah, jadi balik lagi standar model, kita punya matter field, kita punya interaction field. Matter field itu contohnya Klein Gordon. Klein Gordon yang paling gampang, terus Dirac. Astaga, ini saya Dirac. Nah, ini fermion, baryon, seterusnya ya. Nah, sedangkan interaction field itu dia yang mendescribe 4 interaksi yang ada di alam elektromagnetisme, Maxwell, weak, strong, sama gravity. Ya, standar model dia udah bisa jelasin ini semua, tambah ini ya, kecuali yang ini belum. Nah, kenapa saya pisahin? Karena dua-duanya itu sebenarnya sama-sama field yang diletakkan di base space. Jadi kan apa sih definisi field itu? Saya balik lagi, kalau kita punya space time atau kita punya base space, yang namanya field adalah besaran yang kita asosiasikan terhadap tiap titik di space time. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya matter field, misalnya kita punya Klein Gordon field, ya
kita describe si Klein Gordon itu sebagai fungsi dari si base space-nya. Oke. Nah, sama. Karena interaksi di standar model itu juga kita deskripsikan sebagai medan, berarti di suatu titik di space time itu kita kayak punya ada berbagai macam field yang diletakkan di satu titik di space time ini. Jadi kita punya matter field ini dan kita punya yang interaction field juga. Misalnya ini ya, saya gambarnya. Yang juga bekerja, saya sebut apa ya? Interaction field A aja. Nah, jadi di dalam satu titik itu kita bisa punya berbagai macam field. Kita bisa punya matter field yang pink, sama kita punya interaction field yang orange. Nah, dan interaction field ini dia akan bekerja terhadap si matter field yang terletak di satu poin yang sama. Oke, cara kerjanya ngerti ya? Nah, balik lagi ke gambar, ke deskripsi fiber bundle yang tadi ya. Matter field itu dia adalah fiber bundle di mana fibernya adalah ruang vektor. Ruang vektor atau manifold di mana interaction field-nya bekerja. Oke, saya sebut aja V. Nah, sedangkan interaction field-nya itu adalah fiber bundle di mana fibernya adalah grup. Nah, di sini kita pakai vector bundle. Di sini kita pakai principal bundle. Ada yang mau tanyain dulu? Clear ya? Nah, jadi di satu gambaran besarnya itu di satu space time itu kita akan punya untuk satu jenis matter dan satu jenis interaksinya kita akan punya dua bundle. Satu bundle yang vector bundle, satu lagi vector principal bundle. Di mana si bagian principal bundle itu nanti dia akan kerja ke vector bundle ini. Oke, clear ya? Itu gambaran besar aja. Saya nggak akan terlalu detail, tapi yang pasti kalian bisa dapat gambar besarnya. Ya. Kenapa, Pak? Ini. Kenapa? Vektor bundle di mana si R kan termasuk vektor. Ya. R1, Rn. Dia maksudnya vektor di sini dia yang memenuhi aksioma ruang vektor di mana ada operasi plus, sedangkan kalau di principal bundle kita nggak punya operasi plus tapi kita punya operasi bunderan ini loh. Yang kan kalau di sini kan vektor elemennya itu n tuple ya, n tuple of scalar, sebut xn lah, sebut aja. Nah di sini operasi yang kita pakai di dalam si fibernya itu plus addition, terus ya pokoknya operasi yang kita pakai di ruang vektor biasa. Tapi kalau di sini karena kita punya fibernya grup, operasi ini nggak didefinisikan di situ. Jadi yang didefinisikan di situ adalah operasi perkalian grup. Yang biasanya kita pakai bundar G, GH itu sama G dot H sama dengan GH. Kalian enggak Pak, maksudnya sini. Oh, ini definisi yang ini ya, yang spin 0, interaction semuanya spin 0, spin meter semuanya spin setengah ya. Aduh.
Ini Klein Gordon kan agak-agak apa namanya agak-agak problematik ya harusnya ya. Jadi oke lah, saya nggak gini deh, saya nggak definisiin dia berdasarkan spin, tapi berdasarkan role dia di teori ini gitu. Ada yang bertindak sebagai interact, ya, ada yang bertindak sebagai sesuatu yang bekerja di meter, sama ada meternya sendiri gitu. Kan kalau di klasikal kan kita bedain mana yang partikel, mana yang force yang bekerja di partikel gitu. Nah ini tuh kayak ini partikelnya, ini force-nya. Oke. Okay. Mana? Yang ini? Kenapa yang ini? Karena nanti kita kan mau ngomongin gauge ya. Jadi kayak elektromagnetik ya. Ya, kayak elektromagnetism, dia itu gauge grupnya kan U1. Ya, paham. Maksudnya iya satu. Iya benar kan kalau misalnya kita punya materi kayak di apa namanya di QM kan kita selalu bisa nyatakan dia sebagai suatu state. State ini kan iya dikenakan suatu operator. Nah iya jadi ini kayak ini state-nya, ini operatornya gitu maksudnya. Ya. Ya. Ada mau tanya dulu. Sebenarnya ada ntar kita bisa definisi aditif kan kita punya grup ya. Kita punya grup Lie. Nanti kalau misalnya kita ambil infinitesimal version dari grup Lie, kita punya Lie algebra kan. Lie algebra itu yang kayak operator di QM. Nah, di sini itu nanti kita bisa definisiin plus. Ya. Oke, ada mau tanya lagi, guys? Enggak. Sampai mana ya? Jadi sampai yang oke deh, kalau gitu ya ini. Kita udah bahas yang Mills sedikit ya. Mana ya? Oh ya, yang Mills. Nah, terus yang Mills itu saya review sedikit. Ini saya tulis action yang Mills itu dia bisa ditulis 1/4 sorry 1/4 integral M raise F. Nah ini aksi yang Mills. Oh ya, sebelumnya kan barusan saya pisahin bagian matter sama bagian interaction. Sekarang karena gravity itu masuknya ke bagian interaction, jadi kita bahas yang bagian interactionnya aja. Kita bahas bagian interaction, yang artinya kita pakai principal bundle. Ya. Nah, jadi ini aksi yang Mills. Udah pernah lihat sebelumnya? Udah ya? Nah, ini kalau misalnya aksinya itu fungsi dari omega
Sebenarnya harus saya jelasin dikit lagi ya principal bundle nih. Oke, saya jelasin cepet aja ya. Barusan principal bundle itu kan fibernya itu grup Li. Ya, fibernya grup Li. Lalu em, misalkan kita punya base space ini ya. Lalu kita punya dua titik. Ini X, jangan X deh, ini P, ini Q. Nah, kalau misalnya kita punya vektornya elemen dari tangent space, kita mau geser vektor ini ke sini, itu kan dia akan berotasi ya, akan mengalami parallel transport yang besarnya itu infinitesimally ditentukan oleh connection ditentukan oleh Visivita connection ya di M. Ya, ini yang biasanya kita tulis dengan Christoffel symbol ya. Nah, sedangkan untuk vektor bundle secara umum yang vektornya tidak terletak di tangent space di atas, misalnya dari P ke Q, kalau kita mau memparalel transport vektor ini dari P ke titik Q, itu dia akan sama juga mengalami transformasi vektornya dari V ke V aksen. Kalau di tangent space dia itu ditentukan oleh kurvatur dari M, ditentukan oleh si connection di M-nya. Nah, ini connection-nya itu ditentukan oleh, ini saya pakai suatu connection juga, connection di connection juga yang besarnya itu bergantung dari jenis grup yang kita pilih. Oke. Jadi misalkan ini vektor ini kan, vektor ini kayak state gitu, state yang mau kita geser dari satu titik P ke satu titik Q. Nah, seperti apa state-nya bertransformasi itu bergantung dari interaksi dia terhadap ya bergantung dari dia berinteraksi terhadap interaksi apa gitu. Jadi kalau misalnya dia berinteraksi terhadap SU2, jangan SU2 deh, U1 atau interaksi elektromagnet, maka transformasi si state-nya itu akan ditentukan besarnya oleh infinitesimally oleh koneksi W yang anggota U1. Bukan anggota Lie algebra dari U1. Pokoknya intinya yang mau saya bilang kalau misalnya vektornya itu dia di tangent space, dia itu berubahnya bergantung dari kelengkungan ruangnya. Tapi kalau vektornya itu bukan di tangent space, tapi yang lebih umum di vektor bundle biasa, rotasi dia itu bergantung dari grup gauge yang kita pilih menempel di base space yang sama. Oke, ngerti ya? Jadi intinya cuma mengubah si Levi-Civita ke grup ke infinitesimal version dari grup G, dari grup I-nya. Ya. Ya. Jadi intinya itu kalau di GR kan kita itu nggak ada field. Fieldnya itu ya si ruang, si space time-nya itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya yang Mills
itu fieldnya itu sesuatu yang tinggal di space time, dan sesuatu ini dia kelengkungan kelengkungan fieldnya itu bukan dari space time-nya tapi dari diri dia sendiri gitu ya. Nah sekarang kita tuh mau bikin GR juga kayak gitu gitu. Jadi si koneksi yang ada di space time-nya itu kita bikin tegak, bukan kita bikin, iya kita 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 pindahin ke internal space supaya mirip sama yang Mills. Mirip sama yang Mills. Oke, sampai mana tadi? Oke, tadi tuh kita udah punya W ya, udah punya ini dia connection, tapi connectionnya di internal space. Secara matematis dia itu kalau dituliskan gini ya, dia punya indeks U yang menghubungkan dia ke space time, dia punya indeks IJ yang menghubungkan dia ke Lie algebra dari G. Nah, Lie algebra dari G ini saya belum jelasin juga. Kita punya G grup Lie ya. Grup Lie. Grup Lie ini kan dia continuous. Jadi karena dia continuous, G itu bisa kita nyatakan sebagai manifold. Nah, karena dia bisa dinyatakan sebagai manifold, maka dia selalu punya yang namanya tangent space. Manifold G. Tangent space dari grup Lie ini. Tangent space dari grup Lie. Ini yang kita sebut dengan Lie algebra. Semoga saya nggak terlalu sloppy. Oke. Nah, jadi kalau kita punya G itu anggota dari grup Lie, maka kita akan punya juga ini tuh kayak poin ya kalau di manifold ya, poin ini di grup Lie. Ini kita jadi punya vektor di sini, vektor version dari tangent space-nya ini, tangent space nih G. Ini Lie algebra. Nah, tapi karena di sini dia poinnya itu dia grup itu kan biasanya kita nyatakan dengan dua ini ya, dengan matriks kan. Biasanya kita tulis. Iya, benar. Bentar deh ya. Nah, di sini jadi dia punya vektor sorry, kalau misalnya di manifold kita punya poin, di grup Lie kita punya poin juga, poinnya itu bukan poin biasa, tapi dia grup. Nah, kalau kita turun satu step, kalau misalnya kita ambil infinitesimalnya, manifold akan jadi tangent space, di mana anggotanya adalah vektor. Nah, jadi yang kalau misalnya kita punya poin dia berubah jadi vektor, kalau kita punya grup dia akan berubah jadi ini. Ya. Karena ini tadi Pak, kalau misalnya kita mau nengoknya infinitesimally. Kalau misalnya ini M ya, kayak ini aja kalau misalnya di space time. Kita punya satu titik P, kita satu punya titik Q, kita mau pindahin vektor ini ke sini. Kalau misalnya kurvanya itu finite, iya kita pakai grup. Namanya holonomi ini grupnya. Tapi kalau misalnya kita bikin delta jarak P sama Q itu sekecil mungkin, jadi infinitesimal dari holonomi dari grup ini adalah Lie algebra. Ini tuh kayak, ya benar kata Doni yang tadi exponential math. Jadi ya kalau misalnya kita punya operator kayak di quantum mekanik itu, ini operator, terus kita mau cari evolusi dari satu state ke state lain kan kita bentuk gini ya operatornya. Kalau misalnya kita ngukur,
kan kita cuma ganggu dia dikit banget sehingga dia nggak berevolusi. Nah, kita melakukan measurement pakai operator, tapi saat kita ya setelah 1 plus kalau misalnya kita evolusiin kan kita nggak kita sistemnya berubah dengan T-nya, kita evolusiin dia pakai eksponensial kayak apa ya, ya jangan L, momentum jadi apa, dari Hamiltonian aja berarti, ininya Hamiltonian, energi dia jadi ini kan, jadi time unitary evolution operator ya. Iya, 1 plus infinitesimalnya. Ya, clear ya? Clear, clear Pak? Oke, balik lagi. Tadi tuh sampai mana coba? Oke, jadi balik lagi ya. Udah clear ya kenapa sekarang kita pakai connection. Nah, sekarang kita punya connection apapun anggota grup anggota Lie algebranya saya tulis gini ya. Ini Lie algebra dari G. Connection. Nah, sekarang yang jadi field kalau kita ambil framework principal bundle yang tadi, yang jadi fieldnya adalah si connection ini kan. Connection itu saya biasa tulisnya gini, IJ XU. Artinya kita punya vektor, satu vektor ya. Oke deh, W0, WI, di mana setiap W0 ini dan WI adalah matriks. Matriks dengan indeks IJ. Oke, ngerti ya maksudnya ini ya? Nah, kita tahu F itu kan apa sih, field curvature to form ya, curvature to form atau field strength ya. Definisinya adalah D ya, yang kalau misalnya kalian tulis itu kan nanti jadi D mu W mu. Ya. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Ya, ini kan kalian udah dapet di Maxwell ya harusnya ya. Maxwell versi kovarian, coba lihat. Iya. Nah, terus ini kalian udah tahu suku ini. Bintang F itu sebenarnya cuman penulisan dari 1/2 IJ, saya lupa, tar coba. Jadi udah saya tulis di sini. Kalau apa Pak? Maaf. Kalau di EM bandelnya G sama dengan U1. Fibernya ini. Nah, saya ntar bahas EM dikit kok Pak. Saya bahas EM dikit. Sorry. Ini pakai indeks ini. Bisa juga pakai indeks itu, tapi di sini dia pakai indeks FAB. Oke. Nah, jadi kita punya connection. Mana connection ini?
kita cari curvature to form ya. Ini connection one form sebenarnya. Tapi biasanya orang nyebutnya connection aja. Kita cari F dengan ini, terus kita bisa cari bintang F. Bintang ini sebenarnya namanya hot star product. Nah, saya pakai cepat aja buat nulisin ini. Beta. Oke, clear ya ini ya. Ya, ya, Hot 2. Betul. Tapi biasanya saya sebutnya Hot Star produk. Nah, ini kita masukin ini ke sini, kita masukin ini ke sini. Udah kita dapat actionnya. Nah, sekarang ini nanti untuk cari persamaan Euler-Lagrange-nya kita sama seperti sebelumnya ya, tinggal cari variasinya terhadap variabelnya apa di sini connection, jadi variabelnya terhadap connection, terus kita set variasinya harus sampai dengan 0. Nah ini saya nggak perlu nurunin ya, baru jam segini. Udah pernah nurunin belum sih? Perlu saya turunin nggak? Nggak perlu ya? Atau saya turunin aja? Cepat aja lah ya saya turunin. Udah, ini berarti saya turunin 1/4 ya, 1/4 minus 1/4 integral M dw trace F. Ya. Ya, terus ini dia kan bisa masuk ya. Trace D F kali F. Nah, terus nanti kita dapat ini trace mana? Bintang F ditambah F bintang Nah, pokoknya ini nanti setelah kalian turunin, nanti dapat pakai apa sih namanya parsial, pakai integrasi parsial. Nanti suku yang ini itu jadi 1/4 integral M ditambah D dw ini ditambah 1/4 kali D ditambah ini. Ya, pokoknya ini tinggal kalian turunin aja. Pakai apa, nggak usah mau pakai apa namanya, pakai indeks juga nggak masalah. Nanti kalian bisa dapetin ini. Ini bagian ini nanti jadi J. Ini boundary term. Bener nggak? Boundary term. Ya. Ya bener. Ini boundary term, jadi bisa hilang. Jadi akhirnya kita tersisa cuman ini ya.
Ya. Oke. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya kita punya sistem ini kan kita bisa turunkan variasi terhadap eh, variabelnya, terhadap connection, kita dapat ini. Ini yang kita sebut persamaan yang Mills. Nah, terus selain itu, kita kan punya ini, definisi apa ini? Definisi dari curvature to form. Nah, tapi kita juga punya hubungan di mana kalau kita ambil dua kali curvature, dua kali eh, exterior covariant derivatif, ini pasti sama dengan 0. Jadi kita juga punya relasi ini. Nah, kita punya yang Mills, kita punya relasi yang selalu kayak identity gitu, ini namanya Bianchi identity. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, jadi untuk persamaan dinamik untuk medan yang Mills, dia harus memenuhi persamaan yang Mills, dan dia harus memenuhi identitas yang namanya identitas Bianchi. Ini mirip sama identitas Bianchi yang di GR. Iya Pak, ini kalau misalnya ditulis, dijabarin dalam bentuk ini, iya jadi 3. Jadi Bianchi identity yang di GR itu sebenarnya ini juga, tapi ini yang diganti R nanti. Riemann curvature tensor. Mirip Pak, mirip banget gitu. Makanya orang-orang tuh gemes karena tuh bentuknya mirip banget sama yang Mills, tapi dia nggak bisa dikuantifikasi. Oke, nah jadi balik lagi, kita punya medan yang Mills, dia memenuhi persamaan yang Mills, memenuhi Bianchi identity. Nah ini kalau misalnya untuk Maxwell, ini itu bagian yang ada source-nya. Mana sih Maxwell? Ini kalau dituliskan pakai kalau misalnya kita pilih prinsipalnya G-nya itu U1, ini nanti bisa ditulis jadi gini nih. Sorry, ini G yang Bianchi ya benar, yang Bianchi identity itu relasi ini sama ya. Nah, tadi kan Bapak nanya gimana caranya biar bisa jadi eh, biar bisa dapat Maxwell ya Pak. Coba kita lihat. Balik lagi ke fibernya. Fibernya kan kita punya G ya. Fiber di satu titik G. Misalkan kita punya dua anggota fiber. P sorry. Gimana cara ngejelasin ini ya? Kalau kita punya grup G, nah di grup G itu kita punya kita punya operasi bundar kan, kita punya operasi bundar itu operasi perkalian grup. Nah, tapi kita bisa lakukan operasi ini dengan dua cara. Ada left action, ada right action. Jadi kalau misalkan kita punya
dua anggota grup G sama H gitu ya. Left action dari H terhadap G itu ini biasanya kita LH G itu kita tulisnya mana coba, saya takut kebalik, bentar ya. Itu selalu tulisnya kalau nggak salah gini deh ya. Jadi kalau misalnya kita punya grup, kita punya operasi perkalian perkalian grup di dalam grup itu, kita harus jelasin perkaliannya itu apakah left action atau right action gitu. Yang karena kalau misalnya kita kaliin anggota grup apapun dengan satu grup itu kan nggak komut hasilnya. Jadi kita bisa bisa pakai aturan yang ini atau aturan yang ini. Nah, untuk untuk prinsipal bundle kita sesuai peraturan perjanjian kita ambil yang ini. Nggak apa-apa sebenarnya kita ambil yang ini juga, tapi biasanya orang-orang pakai yang ini. Nah, yang didefinisikan sebagai ya sama aja Pak, kalau misalnya Bapak mau pakai RG, H itu nanti jadi RG, berarti yang HG ya. Nih. Ya, itu kan masalah Pak. Iya Pak, nggak masalah, ini cuman cuman ya. Hmm. Boleh, boleh, boleh. LGH. Nggak ada bedanya. Jadi ini cuman kita pakai satu pilihan action, tapi dia udah mencakup semua perkalian yang ada di dalam grup ini. Karena kayak tadi yang Bapak bilang kan ini kalau misalnya saya pakai kalau misalnya saya mau menulis HG, saya tinggal nulisnya RGH kan. Nggak masalah, ini biar konsisten aja gitu, nulis semuanya. Kalau misalnya kita mau kaliin, kita kaliin dari kanan, semuanya kaliin dari kiri. Oke, saya lanjut ya. Kita tetap dapat semua jenis perkaliannya, tapi ini cuman buat supaya saya juga nggak tahu, tapi ya bukan kebanyakan orang-orang nulisnya kayak gitu sih Pak. Nah jadi di fiber kita punya perkalian R ini ya, right action yang memenuhi untuk setiap G ya. Nah ini kalau dia bekerja terhadap elemennya Lie algebra, misalnya W. Nah ini kan kalau misalnya dia bekerja terhadap grup, dia kerjanya seperti ini. Nah tapi kalau terhadap Lie algebra, kan ini harus kita ambil infinitesimalnya. Ini juga kita ambil infinitesimalnya. Tapi biasanya orang nulisnya pakai bintang. Maka dia kerjanya itu akan seperti ini. H min 1 X D H X tambah H. Salah. Sorry. Maaf. Salah. Ini dia bekerja seperti adjoin. Ya. Min 1. Ya, makanya Pak, makanya saya bingung sebenarnya nerangin gimana.
Ajoin H-1. Nah, ajoin itu tuh sebenarnya kalau misalnya F ya. Misalnya dia, ini saya langsung aja ya. Dia bekerja di F, ajoin itu nanti ajoin dari H-1. Itu dia jadi gini bentuknya. Ya. Karena saya bingung jelasinnya gimana, udah kita kan saat kita gampangnya saat kita punya fibernya grup I dan di fibernya kita definisikan perkalian grup dengan aturan kita pakai right action. Kalau misalnya kita ambil Lie algebranya, action ini kalau misalnya kita ambil infinitesimalnya, dia akan kerja seperti adjoin di anggota Lie algebranya. Ya, nah adjoin itu gampangnya tulisnya kayak gini, tapi nanti kalau kita masukin connection, nanti bisa diturunin mana dia bentuknya, dia jadi seperti ini omega omega ditambah ada suku tambahannya. Nuruninnya gimana? Nuruninnya sebenarnya nih dia nggak langsung pakai ini yang dimasukin, tapi yang dimasukin adalah si D-nya langsung. Mana D? Nah, D. Kan ini D itu kan dia ada suku ada suku turunannya kan. Jadi kalau misalnya kita masukin ini sekaligus di dalam adjoin, nanti kita akan dapat suku connectionnya itu transformasinya harus seperti ini. Jadi karena kayak misalnya kita punya Levi-Civita connection kan dia nggak bertransformasi kayak vektor kan. Ada suku ininya. Nah ini dia suku. Mirip persis sama kayak Levi-Civita yang sama kayak rotasi di Hamilton ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Baru tahu saya. Tapi gini aja, gampangnya kalau misalnya kalian punya supaya familiar, kalian punya apa namanya kovarian derivatif. Ini atau Levi-Civita connection ya. Ini kalau kalian ganti koordinat, ini kan artinya kita nulisnya dia pakai koordinat XU ya. Kalau kalian ganti koordinatnya ke XU bar gitu misalnya, atau XU prime, kalian mau dapetin koneksi yang baru sebagai ini, kalian mau dapat koneksi baru dalam basis ini, nanti juga kalian nggak akan bersih dapetinnya, pasti dapat suku ini. Karena kenapa? Karena ada turunan di sininya. Jadi turunan ini kerja terhadap si transformasinya juga gitu. Makanya ada suku ini. Ya. Sedangkan kalau F curvature to form dia itu tensor. Dia nggak ada suku ini. Jadi dia bertransformasi di adjoint transformasi bekerja di tensor yang bagus gitu, yang nice seperti ini. Nggak ada suku ini. Ya, ada yang tanya dulu. Tadi saya ngebahas apa ya? Oh, karena Pak Ardian mau nanya dari mana dapatnya Maxwell. Okay. Nah, dari sifat ini tadi, mana tadi Maxwell. Nah ini, pakai sifat yang itu tadi, berarti kita tahu transformasi connection secara umum ya. Transformasi connection itu akan bertransformasi seperti ini.
Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita ambil G-nya sama dengan U1? Kalau G-nya U1 berarti ini dia Lie algebra elemen Lie algebra dari U1, H-nya juga elemen dari U1. U1 itu kan dia bisa ditulis bentuknya seperti ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, karena U1 itu dia skalar kan, bukan matriks. Jadi ini akan commute. Jadi akhirnya kita dapat omega ditambah H-1 DH. Ini kita bisa tulis jadi D ln H. Ya. Terus ini saya tulis aja Kai. Nah, kita lihat connection-nya bertransformasi persis kayak gauge di elektromagnetik. Ya, jadi saat kita set si gauge grupnya U1, kita akan dapat bentuk transformasi connection atau field yang sama persis seperti di elektromagnetik. Jadi kalau Pak Ardian nanya dari mana datangnya, ya saat kita pilih gauge-nya U1, ternyata koneksinya memenuhi ini. Jangan tanyain dulu. Setengah 12. Nomor 8. Oke, clear ya. Sedikit lagi. Nah, ini kan kita pakai nulisin Yang-Mills pakai Lagrangian. Sekarang kita ke Hamiltonian. Ke Hamiltonian framework-nya. Cepet kok. Ini Yang-Mills dulu, Pak. Kan kita tujuannya mau nulis Yang-Mills, mau nulis gravity bentuknya seperti Yang-Mills. Tapi seperti apa sih? Soalnya nanti banyak saat ngomongin Ashtekar connection, itu banyak banyak subtlety-nya. Iya. Tapi coba tanya mereka nanti masalahnya di mana. Itu yang tadi aku bilang kan, masalahnya ada 3 itu tadi. Kalau misalnya di kuantisasinya pakai G instead of pakai omega, itu masalahnya ada 3. Yang besarnya ya, belum yang kecil-kecil. Enggak semuanya. Ada satu yang bisa diselesain masalahnya kalau kita pakai ini. Bukan, sorry. Makanya ntar sebentar. Saya beresin dulu sampai pakai aksi Einstein-Hilbert, tapi sekarang ditulisnya itu pakai ini belum tetrat, astaga, makanya sebentar. Ini saya jelasin dulu yang Mills sampai Hamiltoniannya. Nanti setelah itu kita pindah ke GR. Nanti GR-nya itu G-nya itu diganti jadi tetrat, jadi fungsi dari E. Tapi nanti abis itu kita lift pakai Palatini formulation, jadi fungsi action itu fungsi dari tetrat sama connection. Jadi nanti mirip sama ini, tapi ada tambahan satu fungsi variabel ini. Nah, dari sini nanti baru ada dari 3 masalah itu ada satu yang bisa diselesaikan masalahnya nanti pakai HTK. Sebentar ya. Nah, ini coba sebentar. Dikit lagi.
Kalian follow kan ya? Oke, sekarang ini langsung aja deh saya tulis ya. Ini kita punya eh, Lagrangian yang Mills itu ini saya tulis ulang tapi pakai pakai simbol ya biar lebih familiar. Nah, ini kita split lagi ya. Kita split 3 plus 1 yang ADM kemarin. Kita pilih laps sama shiftnya yang enak. Ini 0, N-nya 1. Oke, ini kita pilih ini biar biar nice. Jadi si F-nya itu bisa kita split jadi F00, F0I, FI0A, FAIJ. Ya. Ini no. Kenapa? Ya, ini bukan flat, Pak. Ini 0 ya, soalnya ini antisimetrik. Ini sama, bukan sama minusnya. Ini I tidak sama dengan J ya. Jadi kita cuman, nah ini kan kalau misalnya kalian lakuin Maxwell, ini nanti dia misahin kayak bagian elektrik sama apa namanya magnetic partnya. Nah ini saya cuma tulis ulang bagian ini itu F A 0I. Ini saya tulis E ya. Kenapa E? Karena dia kalau misalnya kita balik ke Maxwell, dia kayak electric partnya gitu. Nah, sedangkan bagian yang ini saya tulis sebagai B. B A I 1/2 E I J K F A I J. Ya. Nah, sekarang kita cari momentumnya dulu ya. Momentumnya itu saya tulis. Nah, ini kan connectionnya kan kita tulisnya gini ya. Nah, ini yang IJ ini, sorry, biasanya ditulisin ke atas ya. Yang IJ ini saya tulis jadi satu indeks ya. A. Oke, nggak masalah kan? Pokoknya setiap kali lihat A, kalian mikirnya ada 2 aja. Jadi sekarang connectionnya saya tulis gini, A-nya itu IJ, berarti momentumnya itu kita definisiin sesuai definisi aja ya. Bener nggak sih? Tunggu. Kebalik nggak? UA. Iya benar. Benar-benar. Ya, dengan si ini connection dot itu D0 WUA. Ya. Nah, dari sini nanti kita dapat masukin L-nya itu F itu kan dia fungsi dari F itu kan bisa dituliskan D mu omega ya. Masukin F-nya ke sini, masukin ini ke sini nanti dapat ini langsung saya tulis aja hasilnya ya. Ini kita split 0A
Nah, ini kan space time index ya. Yang kita split itu space time indexnya ya guys, bukan yang internal indeksnya. Nah, yang ini kita dapat sama dengan 0 karena suku ini tuh nggak ada di Lagrangiannya. Yang ini nanti sama dengan EIA. EIA apa? EIA itu cuman ini tadi. Oke. Jadi nah, jadi sekarang kita punya conjugate pair. Conjugate pairnya apa? WUA. Sorry, kita punya conjugate pair 1 W0A sama ini yang 0 sama ini. Dengan ini 0, ini bagian time-nya, time dari connection, ini bagian 3D space-nya dari connection yang spatialnya. Dan ini sama dengan EIA. Nah, kalian lihat, ini balik lagi ke constraint system. Karena kita punya constraint di sini, A0 sama dengan 0, berarti kita harus pakai Dirac-Bergman algoritma yang kemarin. Ingat kan? Gimana coba? Kalau kita ada constraint, berarti kita construct H total sama dengan H canonical ditambah constraint kan? Pakai multiplier. Nah, ini kan sesuai definisi apa sih P? Mana? A W salah. Ya benar W A U dot minus L ya. Ini kan tinggal masukin ke definisi sini. Tambah constraint-nya, mana constraint-nya ini? Lambda A A0. Ya. Nah, terus kalian harus cek ininya. Berarti ini karena dia keluar di awal, ini jadi primary constraint. Primary constraint, kalian cek dia harus konsisten sama si H total. Harus sama dengan 0. Ingat kan ya? Ingat kan? Terus, tapi ternyata ini nggak sama dengan 0 nih suku yang ini. Kita punya constraint baru nanti. Nah, constraint baru ini kita punya constraint baru itu yang kita tulis nanti D I E A I rho A harus sama dengan 0 ya. Nah, dari cek konsistensi dari primary constraint terhadap Hamiltonian total, kita dapat constraint baru, secondary constraint, yang ternyata itu cuman Gauss, hukum Gauss. Oke. Nah, jadi balik lagi ke Yang-Mills. Di Yang-Mills itu kita punya pasangan Hamiltonian totalnya bisa kita tulis, sorry ini saya tulis lagi deh. Hamiltonian totalnya jadi kalau kita turunin ya, ini bagian yang ininya nanti jadi 1/2 EIA EAI ditambah 1/2 BIA BAI dengan E sama B-nya itu dari F ya, kita udah tahu. Ditambah omega 0A GA ditambah materi. Dimana si H totalnya itu dia
fungsi dari W omega AI sama V IA. Ya, nah ini dia. Ini yang kita mau lihat nanti GR kita bentuknya kita pengen mirip sama ini. Nah, tapi nanti kalian lihat bedanya yang udah saya jelasin di awal ya. Lihat, ini kan bagian canonical-nya ya. Bagian H canonical. Bagian H canonical itu dia keluar dari definisi dari transformasi Legendre yang ini loh, PQ dot minus L. Ini bagian constraint-nya, ini bagian materi. Kalau di GR yang kemarin kita turunin, ingat kan, dia tuh nggak ada bagian ininya. Dia GR kemarin, dia murni cuman penjumlahan primary constraint aja. Nah, justru adanya suku ini di yang Mills yang bikin bikin dia nggak punya problem of time. Ya. Nah, tapi nanti di GR kita nggak punya suku ini, cuman punya penyebabkan constraint aja. Oke. Nah, terus kita lihat lagi momentum sama configuration space configuration conjugate pair-nya. Nah, ini connection 3D connection. Ini kayak electric part-nya. Nah, nanti kita mau tulis GR supaya dia supaya bentuk ruang fasenya itu bagian configuration space-nya itu dinyatakan oleh 3D connection, bagian momentumnya oleh electric part-nya. Oke, itu aja. Udah selesai dulu. Ya sempet ternyata. Ada mau tanya dulu nggak?